Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lismo Monata, mahasiswa program Doktor Ilmu Lingkungan Universitas Negeri Padang. Dalam kesempatan ini izinkan saya untuk mempresentasikan eh, praktik ya, menyajikan data dengan menggunakan aplikasi GIS. Ini merupakan tugas dalam mata kuliah yang saya ambil, GIS dan aplikasinya, dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Ari Yulfa STMSC dan Bapak Dr. Iswandi Umar MSI. Nah, di sini saya akan menggunakan salah satu provider yaitu ArcGIS dari Esri. Ya, itu banyak ya. Boleh dipilih teman-teman menggunakan apa. Nah, ini tentu sebelumnya sudah kita apa namanya kita download di dalam komputer atau laptop kita masing-masing. Kalau sudah terbuka, maka hal yang kita siapkan berikutnya adalah peta ya. Peta di mana kita akan menyajikannya ya, tempat yang akan kita sajikan, baik apakah tingkat provinsi, tingkat sebuah kabupaten, ya, tingkat suatu negara ya. Nah, kita bisa mengambil dari tanaair.indonesia.go.id ini, geospasial untuk negeri. Ya. Kalau kita sudah punya, kita simpan di dalam base perangkat kita. Yang kedua, kita memiliki data yang ingin kita sajikan dalam bentuk Excel. Ya. Maka pastikan antara tulisannya, jenis hurufnya, besar, ya, kecilnya, atau nyambung atau tidaknya, karena ingin kita panggil. Misalnya saya akan memanggil kecamatan misalnya. Maka kalau sudah yakin itu Bapak Ibu, maka kita masuk lagi. Setelah misalnya kita apa nama kita ini, maka tugas kita adalah memanggilnya. Nah, memanggil, ya, kita klik di mana ArcMap ya. ArcMap 10.8, karena ada juga ArcGlobe yang lebih besar ya. Nah, di sini saya akan coba memetakan apa namanya ya, memetakan eh, tentang risiko stunting ya, risiko stunting yang ada di salah satu kabupaten di eh, Sumatera Barat. Ya. You can name it. Kita tunggu Bapak Ibu, dia masih sedang jalan. Nah, tentu ini sangat bermanfaat buat kita ya, dalam rangka menyajikan data itu agar lebih atraktif, lebih menarik, ya, dan lebih mudah dibaca oleh kepada audiens yang kita uh, sajikan. Nah, kalau sudah Bapak Ibu nih dapat kita lihat nih kira-kira tampilannya, ya. Maka pertama tugas kita adalah bagaimana memanggil peta ya. Di sini sudah ada layers, di sebelah kiri saya di dalam kotak ini sudah biru, maka kita klik kanan add data, dia akan mengarahkan kemana data itu kita simpan. Nah, saya menyimpannya di 13 peta Sumatera Barat ini karena di Kabupaten Solo itu kodenya 1303. Saya klik lalu saya add ya. Nah, dia akan muncul. Yang kemudian adalah yang kedua, kita akan memanggil data ya. Tempat kita tadi yang ingin kita tampilkan, maka klik layers, klik kanan add data. Nah, di sini saya menyimpannya nih data kita. Add. Nah, dia akan muncul 3 sheet. Maka kita pilih sheet 1. Nah, add. Oke. Nah, Bapak Ibu, sudah ada data kita.
Nah, kalau kita ingin melihatnya, kita bisa mencek dulu ya, apakah sama data kita. Ya, data kita ini, yaitu dengan cara open. Ya. Klik kanan, open. Nah, dia akan keluar nih Bapak Ibu. Maka pastikan yang kita jemput tadi sama ya, jenis besar hurufnya, sambung atau tidaknya, kata-katanya, pastikan. Karena ini yang akan kita jemput antara peta dengan data. Kita anggap ini sudah ya, dan satu lagi pastikan ini jenisnya numerik ya, dan terletak di sebelah kanan. Karena kalau tidak, dia tidak akan terbaca. Kita anggap oke. Maka tugas kita berikutnya adalah kita harus joinkan dia. Dengan cara klik 1303 peta saya ini, klik kanan. Maka ada join and relates, join. Nah, maka nomor 1 ini kita pilih yang kecamatannya ya. Kemudian nisitnya betul ya. Kemudian kita lihat kecamatan, lalu kita validasi dulu. Nah, dia akan memvalidasi, kita klik. Nah, kalau dia betul, Bapak Ibu, dia akan ada tanda checklist warna hijau. Kalau enggak, kalau dia belum ada segitiga kuning ya. Kita anggap oke, maka baru setelah itu kita oke kan. Nah, tapi itu belum permanen Bapak Ibu. Agar dia permanen, maka kita klik lagi di peta ini. Kita klik kanan, pilih data, pilih ekspor data. Dia akan mengarahkan kemana ekspor data ini akan kita simpan. Maka kita klik browse. Saya akan membuatnya misalnya peta risiko solok, risiko stunting lah ya. Stunting solok. Nah, untuk menyimpannya pastikan dalam tipe save file. Karena di sini ini ada 3 tipe ya, file and personal database, maka kita pilih save file. Baru save. Oke. Dia oke kan saja. Setelah ada Bapak Ibu, yang di atas ini dia sudah menyatu. Maka 2 di bawah ini sudah bisa kita hilangkan dengan cara klik kanan, remove, klik kanan, remove. Jadi kita punya 1 ini saja. Nah, misalnya di sini karena dia berwarna, kita bisa ubah juga ya. Ada warna hijau ya, blue, sun, hollow, putih ya, warna dasar. Nah, kita oke kan, nah, berubah dia Bapak Ibu. Nah, ini kan belum muncul data. Maka supaya dia muncul, kita klik peta itu, udah biru, klik kanan, maka ambil yang paling bawah ini properties ya. Kita akan diantarkannya beberapa apa namanya jenis jendela aplikasinya. Ini ada general, source, selection, simbologi, file, labels ya. Maka biasanya orang main di simbologi ini ya. Dalam bentuk apa? Ada feature, kategoris, ada quantity, ada chart. Nah, saya ini karena persebaran saya ambil chart jenisnya pie. Nah, data yang akan kita ambil itu harus kita pindahkan dulu, harus kita pilih dia. Nah, di sini saya jumlah keluarga, kita klik udah biru, tekan yang ini, sasaran atau cara cepatnya klik 2 kali saja. Nah, kalau kita ingin membedakannya, bisa dirubah ini Bapak Ibu. Nih, misal jumlah keluarga, saya klik, saya ingin kasih model stylenya persebaran seperti ini misalnya. Jadi boleh kita ingin seperti apa. Nah, sasaran saya ubah lagi. Saya ingin warna merah karena di sasaran. Oke. Setelah oke. 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 Nah, itu dia Bapak Ibu. Nah, karena belum nampak, saya ingin menjemput labelsnya atau terlihatnya adalah angka. Ya. Angka. Maka kita bisa tambahkan properties juga di properties tadi. Kita jemput label. Nah, labelnya ingin kita keluarkan apa. Nah, di sini harus kita checklist di atas ini dulu, Bapak Ibu. Supaya dia terlihat. Kita jemput misalnya berisiko. Ya.
Ini jenis tulisan, ini besaran hurufnya, kita oke kan ya. Nah, ini akan keluar dia. Nah, di sini akan berisiko yang mana gitu kan besarannya. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu. Nah, supaya dia terlihat peta, maka tugas kita adalah kita klik layout view. Ya. Layout view. Nah, masuk dia Bapak Ibu. Nah, setelah ini, kita bisa agar dia terlihat peta, bisa kita kasih keterangan. Dengan cara apa? Kita ambil insert, kita kasih title. Misalnya, peta risiko stunting di Kabupaten Solo. Ya. Nah, setelah ini kita okekan. Nah, ini bisa juga kita tambahkan apa namanya eh, legenda ya. Jadi banyak yang mesti kita tambahkan. Bisa ambil lagi insert, bisa legenda nih. Ini ada legenda. Nah, apa yang kita masukkan? Oke, oke, next, next saja. Ya. Nah, ini keterangannya. Kalau sudah oke, kita masuk dia legendanya. Taruh di sini misalnya ya. Nah, di samping itu kita juga bisa memasukkan mata anginnya. Misalnya karena ini peta ya. Masukkan di sini row ya. Nah, jenisnya banyak Bapak Ibu. Mana? Nah, misalnya kita ambil saja yang ini ya. Oke, sudah ada. Nah, kita bisa letakkan di sini. Nah, ini kira-kira Bapak Ibu ya. Nah, yang mesti kita ingat setelah kita bekerja itu selalu kita save, simpan. Nah, apa namanya ya? Peta risiko stunting di apa kabupatennya, Kabupaten Solo misalnya kan. Kita harus map dokumen, save. Sudah selesai ini Bapak Ibu. Nah, kalau kita ingin bagikan, kita ambil file, maka search as map package ya. Nah, nanti kalau kita pindahkan, kita simpan di mana, dan kita bisa juga bagikan kepada orang lain. Dan orang lain bisa membukanya kalau dia juga punya aplikasi. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu-Ibu bagaimana kita secara sederhana membuat presentasi atau menyampaikan data-data dalam memanfaatkan metode atau JIS ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.